Atau kita mungkin lagi konsentrasi ngelihat tanpa kita sadari terlalu nikmatin, kita mempertahankan posisinya miring. Atau misalnya pembuluh darahnya itu yang sekitar lehernya terlalu tegang. Nah, makanya biasanya beberapa dianjurkan untuk posisi datar di ganjal di bahunya sini ya. Kalau membaik ya sudah. Nah, Sahabat Indrayana, welcome back to podcast Sahabat Indrayana. Kali ini kita bahas topik yang sangat menarik di mana penyakit ini mungkin dialami oleh kamu atau saya, baik muda maupun tua. Topik kali ini adalah tentang nyeri leher. Waspada karena efeknya bisa membahayakan. Fakta-fakta mengenai tentang nyeri leher. Yang pertama, nyeri leher dialami semua usia. Jadi tidak menutup kemungkinan kamu juga terkena nyeri leher. Yang kedua, ternyata hampir 10% kasus masalah nyeri ini berkepanjangan. Jadi jangan sepele ya, karena ini bisa mengakibatkan hal yang serius. Yang ketiga adalah sakit leher dapat terjadi akibat otot yang tertarik, saraf kejepit, ataupun pengapuran sendi. Wah, bahaya banget ternyata. Sebelum kita bahas, lanjut dengan Dr. Subradi SPBS. Bagi Anda yang menonton video ini, tonton sampai habis ya. Bagikan video ini like, share, dan komen sehingga banyak orang yang teredukasi. Wah, kita kedatangan dokter yang sangat luar biasa, yaitu Dr. Subradi, spesialis bedah saraf. Halo dok. halo Gem. Gimana kabarnya dokter? Sehat. Harus semangat ya dok ya. Iya loh. Topik hari ini sangat menarik dok, mengenai tentang nyeri leher. Ya. Kalau nyeri leher ini setelah kita cari-cari nih dok dengan tim kita, bahwa ternyata nyeri leher ini dialami oleh semua orang, baik tua, muda, wanita, pria. Jadi ini merupakan penyakit atau gejala nih dok, karena disebutkan juga nyeri leher ini diakibatkan oleh tadi yang paling pertama adalah otot leher yang ketarik, saraf kejepit, maupun pengupuran sendi. Boleh dibahas nggak dok ini, apa sih sebenarnya sakit atau nyeri leher ini? Silakan dok. Iya, memang nyeri leher sih sebenarnya gejala ya. Gejala itu jadi ya bukan suatu penyakit, dia cuma menandakan ada bisa cedera di bagian lehernya, bisa di kulitnya, bisa di ototnya, ya, bisa di sarafnya tadi sempat disinggung ya. Dan memang sifatnya nyeri itu yang justru harus kita bisa mendeskripsikan atau menjelaskan. Ini nyerinya tiba-tiba atau nyerinya tadinya biasa aja kok, makin lama makin hebat ya. Terus atau nyerinya itu disertai dengan gejala yang lain. Gejala yang lain apa? Misalnya tadinya cuma nyeri, sekarang jadi disertai tangannya jadi baal atau kesemutan ya. Atau tadinya nyeri, kok sekarang disentuh aja kulitnya sakit. Nyeri banget tadinya, sifatnya bukan nyeri sentuh tapi di dalam rasa nggak enak, nggak nyaman. Sekarang, nah justru itu adalah tanda penting buat kita ataupun sahabat Indrayana untuk menawar ini kayaknya bukan nyeri leher biasa nih. Ya, gitu. Nah, kalau bukan nyeri leher biasa, ya justru itu yang perlu sahabat Indrayana kenali dan waspadai ya dokter ya. Diwaspadai. Gitu. Yang menarik nih dokter, bahwa yang diwaspadai adalah pada saat gejalanya berbarengan dengan beberapa gejala yang lain seperti terasa baal, terasa nyeri sentuh. Nah, bagaimana cara kita mengetahui bahwa itu berbahaya atau tidak, dokter? Ya, biasanya memang kita pasti ngelihat keluhannya ini, nyeri lehernya bagaimana, disertai diperberat dengan aktivitas kah, atau berhubungan dengan perubahan posisi kah. Memang yang paling gampang, bila nyeri itu timbul, kita stop kegiatan kita, menghilang nggak? Atau berkurang nggak nyerinya? Nah, justru faktor-faktor yang paling sering itu penyebab nyerinya banyak itu justru perubahan posisi yang ekstrim. Misalnya kita mempertahankan posisi melihat satu fokus gitu, atau kita mempertahankan supaya bentuk leher kita atau bentuk posisi kita tegak terus, kayak misalnya di
teller ya, kita lihat ya, atau kita mungkin lagi konsentrasi ngelihat tanpa kita sadari terlalu nikmatin, kita mempertahankan posisinya miring. Nah, itu. Nah, justru yang kondisi-kondisi seperti itu yang sebenarnya coba kita balikan ke posisi yang normalnya. Normalnya itu ya kita tidur terlentang ya. Berkurang nggak nyerinya? Kalau berkurang ya sudah, biasanya itu hanya sprain atau ketegangan otot saja ya. Atau misalnya pembuluh darahnya itu yang sekitar lehernya terlalu tegang. Nah, makanya biasanya beberapa dianjurkan untuk posisi datar di ganjal di bahunya sini ya. Kalau membaik ya sudah. Nah, justru yang kadang orang ini udah istirahat 5 menit, 10 menit belum membaik. Nah, berarti belum cukup istirahatnya. Gitu. Begitu ya dokter ya. Dokter menyebutkan bahwa nyeri ini kita harus cek nih dengan istirahat apakah hilang atau tidak. Kalau memang dengan istirahat hilang berarti itu adalah ketegangan otot biasa saja. Namun gimana nih dok kalau kita udah istirahat tetapi tetap nyeri? Bahkan nyerinya itu bisa nyeri sentuh tambahannya, nyeri menjalar, bahkan karena saraf kejepit. Nih dok lebih serius nih dok ngomongnya. Ini cara mendeteksinya kalau kita nyeri serius bagaimana dok? Karena teman-teman sahabat Indrayana di rumah tidak bisa membedakan nih dok. Silakan dok. Memang biasanya kalau nyeri itu mengganggu, kita bilang mengganggu sampai pasiennya nggak bisa tidur, ya, atau misalnya bisa tidur tapi kualitasnya kurang, sudah dikompres dengan air dingin beberapa gitu. Kadang orang sudah dipijat, kadang sudah minum obat, tetapi tidak mengalami perubahan ya. Memang sebaiknya sahabat Indrayana berkonsultasi dengan tenaga profesional. Nah, di situ akan kita lihat ya kan, dan akan kita periksa. Nah, dalam pemeriksaan itu tentu saja kita akan melakukan manipulasi. Manipulasi itu penting untuk menentukan lokasinya nih, lokasi penyebab nyerinya. Apakah memang hanya ototnya saja, ya, atau ada kelainan di tulangnya? Kelainan tulangnya biasanya posisi tulangnya, atau memang kalau memang dibutuhkan dan memang nyerinya khas, terutama ya satu sisi ya, atau menyebabkan nyeri hebat meskipun sudah istirahat itu bertahan di posisi di belakang kepala. Biasanya kita menganjurkan pemeriksaan MRI. Ya, MRI yang dilakukan bisa MRI khusus untuk tulang belakang yang di leher, atau disertai dengan tulang dengan pemeriksaan MRI kepala. Nih dok, thank you dok. Nah, pertanyaan mengenai selanjutnya sangat berhubungan nih dok, bahwa dokter tadi mengusulkan untuk pemeriksaan yang wajib dilakukan untuk menentukan diagnosa pasien itu dengan pemeriksaan MRI ya dok ya. Nah, kadang-kadang pasien kita bertanya kenapa harus MRI, kenapa nggak CT scan, kenapa nggak radiologi? Boleh dijelaskan dok sebelum kita lanjut tentang topik kita ini dok, karena masih berhubungan nih dok. Biasanya dokter berdasar nih pasti kalau dia tulang belakang atau apalagi bagian leher itu diinstruksikan untuk MRI. Silakan dok. Jadi untuk pemeriksaan MRI biasanya kita menganjurkan keluhan-keluhan untuk yang kita duga ini ada hubungannya dengan saraf. Ya. Saraf itu bukan hanya saraf di leher, termasuk saraf yang di kepala. Jadi salah satu tanda terjadi perdarahan di kepala ya, atau biasanya di otak kecil gitu. Itu peradangan dari selaput otak. Nah, itu gejalanya persis nggak enak nih di belakang leher, nih tengkuk, nyeri tengkuk. Nah, itu yang kita bilang perdarahan subarachnoid ya biasanya. Nah, itu untuk pastinya penyebabnya perdarahan, kita periksanya dari MRI. MRI itu memang kekurangannya, MRI itu pemeriksaannya cukup lama. Biasanya memakan waktu sekitar 20-30 menit. Tetapi pada keadaan tertentu, misalnya kita menduga, wah ini tadinya habis jatuh nih, kepekul ya, kita menduga ada sesuatu di sarafnya, bisa jepitan saraf yang akut ya, atau memang retak tulangnya ya, biasanya kita lakukan pemeriksaan yang CT scan. Karena memang pemeriksaan CT scan itu keunggulannya dia satu cepat. Ya, kemudian dia bisa melihat kelainan-kelainan di tulang belakang dan di perdarahan-perdarahan yang baru. Ya. Cuman memang
kekurangannya dia tidak bisa melihat saraf yang mana yang terkenanya, yang sisi kiri apa sisi kanan spesifiknya ya. Cuma memang dia sensitif untuk melihat pemeriksaan MRI. Satu lagi biasanya kadang kita mendapat referral atau kita mendapat rujukan dari teman sejawat, misalnya dokter umum atau dokter penyakit dalam ini ada darah tingginya atau kencing manisnya, terus ada sakit lehernya nih, ya biasanya mereka sudah melakukan pemeriksaan, ya foto polos leher. Nah di situ yang ya biasanya kita sih melihatnya tulangnya bisa ada gejala osteoporosis dini, biasanya kita bisa lihat ya. Kemudian ada proses penulangan yang berlebih yang tadi sempat yang Mas Indira bilang ada pengapuran sendiri, itu kelihatan karena dengan foto-foto tersebut bisa kelihatan. Atau memang kelainan dari tulangnya, jadi misalnya skoliosis ya atau kiposis itu kelihatan dari posisinya tulangnya gitu. Oke, jadi memang sudah terjawab ya sahabat Indrayana, mengapa banyak tuh bedah saraf spesialis yang merujuk pemeriksaan penunjangnya adalah MRI begitu ya dok ya, karena memang bisa langsung melihat sarafnya dok ya. Orang kan selalu bawa HP kemana-mana, terus orang selalu melihat monitor. Kalau udah di atas 90 menit kan udah boring, kita udah gelisah gitu. Meskipun kita sebelumnya udah mau ini kayaknya bagus banget nih, tapi itu adalah patokan, jadi alarm dari badan kita ya kita harus berubah posisi. Betul ya. Dan kita kalau kita tetap mempertahankan, nah itu yang biasanya mengalami keluhan, nyerinya menetap